Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Hipersomnia merupakan sebuah kondisi ketika seseorang mengalami rasa kantuk berlebih yang bahkan terjadi setelah tidur sangat lama sekalipun. Oleh sebab itu, hipersomnia disebut dengan istilah lain yaitu EDS atau Excessive Daytime Sleepiness atau rasa kantuk di siang hari yang berlebihan. Hal ini ditandai utamanya oleh rasa lelah yang terlalu ekstrim di siang hari walau malam harinya sudah tidur cukup bahkan cenderung lama. Seseorang positif mengalami hipersomnia bila ia mengalami tanda-tanda hipersomnia selama kurang lebih 3 bulan. Hipersomnia dibedakan menjadi dua jenis kondisi, yaitu primer dan sekunder. Pada kondisi hipersomnia primer, hipersomnia terjadi tanpa adanya kondisi medis yang menyebabkan dan mengakibatkannya. Hipersomnia primer umumnya pun ditandai hanya dengan kelelahan tubuh yang berlebihan. Sedangkan pada kondisi hipersomnia sekunder, terdapat sejumlah kondisi medis yang menyebabkannya. Hipersomnia dapat menjadi salah satu gejala dari kondisi-kondisi medis tersebut dan mampu menyebabkan penderitanya mengalami sulit tidur di malam hari. Karena sulit tidur setiap malam dan tidak mendapatkan cukup istirahat, hal ini berpengaruh pada kondisi tubuh selama siang hari. Rasa lelah yang terus terjadi adalah gejala utama kondisi hipersomnia. Namun selain rasa lelah ekstrim yang dirasakan, terdapat beberapa gejala lain yang penting dikenali dan diwaspadai, yaitu mengalami kecemasan, daya ingat menurun, berpikir dan berbicara lebih lambat, selera makan menurun, mudah marah dan tersinggung, tubuh tidak berenergi, sering tidur siang namun tetap tidak juga mampu meredakan rasa kantuk, selalu merasa perlu tidur siang, sulit bangun tidur walau sudah tidur panjang. Hipersomnia pada dasarnya tidak sampai mengancam jiwa, namun bila sampai aktivitas sehari-hari terganggu karenanya, hal ini memerlukan penanganan dengan segera. Terlebih hipersomnia yang terjadi pada para pengendara, hal ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena tak fokus atau bahkan tertidur saat di jalan. Maka dari itu, penting untuk segera ke dokter dan berkonsultasi bila gejala-gejala hipersomnia mulai timbul. Untuk kasus hipersomnia primer atau yang juga dapat diistilahkan sebagai hipersomnia idiopatik, berbagai bahaya dapat mengancam penderitanya. Rasa kantuk dan tubuh yang kelelahan secara berlebihan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bila tak segera diatasi. Penderita hipersomnia juga biasanya membutuhkan waktu tidur lebih lama dari orang-orang pada normalnya. Walau telah mendapatkan pengobatan, gejala hipersomnia biasanya persisten dan kronik sehingga cukup sulit bagi penderitanya mengatasi gangguan saat beraktivitas. Hipersomnia sendiri sebenarnya dapat dicegah melalui beberapa hal berikut. Di antaranya, menghindari penggunaan alkohol, menghindari penggunaan obat yang mampu memberi efek samping ngantuk dan kelelahan, menghindari begadang atau beraktivitas terlalu banyak di malam hari, khususnya di waktu tidur, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur, menciptakan suasana tenang untuk dapat tidur dengan lebih cepat dan nyenyak, dan hindari stres berlebihan dan pelajari cara manajemen stres, karena stres juga dapat memicu insomnia. Demikianlah pembahasan mengenai penyebab dan gejala seseorang mengalami hipersomnia. Bila gejala tidak kunjung mereda dan membuat Anda tidak nyaman, konsultasikan dengan dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.